ditekankan oleh Allah, sabiru warabitu. Sabiru atau apa? Isbiru wasabiru warabitu. Jadi untuk mengkokohkan diri kita itu diikat kesabaran itu dengan segala kekuatan yang kita miliki untuk tetap bersabar. Jadi tidak ada sabar itu harus ada batasnya, nggak ada sabar itu. Karena sabar itu adalah bersama Allah. Allah itu adalah selalu memberikan kepada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan hidup bersama orang-orang yang sabar. Mengurus anak berarti kita harus sabar, iya dong harus sabar. Mendidik anak sabar, harus sabar. Hidup bersama istri harus sabar. Apa harus kalau sudah tua harus ditolak gitu tuh kayak orang-orang dalam cerita-cerita gitu? Kan nggak ada sebagai seorang mukmin mah gitu. Ya. Apakah kita kalau sudah bosan harus ditinggal suami kayak dalam sinetron? Kan nggak juga gitu. Ya santai-santai aja. Mana emang jarang disuri bayi, emang masih di bayi. Ya. Jadi udah ditinggal maknya istilahnya dah. Sana jadi istri berubah karena manusia itu kulit doang kan, polesannya kan kulit. Kulit itu kalau dihiasi itu akan ya seperti kayak topeng gitu. Bagaimana cara memolesnya aja. Ya. Dan yang namanya hub, ya. Hub itu tidak akan muncul walaupun wajahnya cantik kalau dia bukan miliknya, karena dia ada iman gitu. Paling hanya mengatakan aja makhluk bahada batila, ya Allah cantik amat ini kau ya Allah. Tetapi kita tidak ingin memiliki, karena itu adalah sesuatu yang haram gitu. Karena kita ingat Allah bersama kita, Allah melihat, Allah memuraqabah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membangun keluarga ini harus kita menjadikan diri kita ini menjadi orang yang terhebat dulu lah, menjadi orang-orang yang kokoh, yang kuat dulu. Supaya kitanya tetap akan ditiru, digugah oleh keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana kita, anak-anak kita nanti supaya dia menjadi ahli masjid gitu. Ya kalau anak yang pengen ahli masjid ya sekali-kali lah orang tuanya lah. Maghribnya ke masjid, isanya ke masjid gitu. Ya. Subuhnya harus ke masjid gitu. Bagaimana anak kita supaya menjadi ahli Quran? Ya bapaknya juga, ibunya harus ada suara di dalam rumah itu yang membaca Al-Quran gitu. Bagaimana supaya anaknya menjadi ahli qiyamul lail? Bangun orang tuanya juga suka sholat gitu. Jadi ada apa? Ada nur, ada cahaya yang menyinari hati orang tua dengan anak dan keluarga. Allahumma ja'al fi baitina hadha nura. Ya Allah, jadikan rumah ini cahayamu ya Allah. Allahumma ja'al fi ghurfatina nura. Di kamar kami ada cahaya gitu. Bahkan di kulli aisyah, di dalam segala sesuatunya ada cahaya yang memberikan sinar itu kepada keluarga kita gitu. Jadi kita tidak perlu harus istilahnya menyuruh anak kencang-kencang, tetapi kitanya juga tidak menjadikan cerminan gitu kepada atau buat anak-anak kita. Jadi Bapak dan Ibu, mari kitalah belajar ya. Belajar membangun keluarga ini dari diri kita sendiri. Kita sudah meyakini tadi itu sebuah pernikahan dengan istri kita, dengan suami kita, bahwa kita itu adalah sama-sama seiman, seislam, sepupu, sejalan. Tujuan kita waktu kita munakahat adalah litin. Kalau tidak, fatfar bidatin litin. Celaka bagi orang-orang yang menikahi suami istrinya itu tanpa agama yang harus dijadikan prioritas. Selebihnya kalau Allah memberikan jalan yang lain, ya silahkan. Li jamaliha wa maliha wa hasabiha itu. Karena itu juga tidak dilarang. Alangkah indah bahagianya kalau suami istri itu dibangun seperti itu. Makanya ini nanti kalau ada generasi-generasi yang belum pada nikah hari ini ke depan ini, ya tadi itu ya, harus ambil satu, jangan banyak-banyak dulu. Jadi jangan ada kayak dongeng mau nikah sekaligus telu, karena boleh telu gaji. Nggak usah satu aja dulu. Kita kawin sekaligus telu aja, buta ganti, sebulan ganti. Nggak perlu orang beriman, satu aja dulu. Bangunkan dulu keluarganya itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddahnya itu. Baru di situ nanti kita duriat-duriatnya. Makanya nanti ini buat mereka-mereka regenerasi yang akan datang,
Nikahilah perempuan itu kalau tidak ada semuanya itu adalah din yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulnya, yang diajak ya kehidupan di muka bumi ini dia mau menerimanya gitu. Jadi jangan menolak. Jadi kalau ada perempuan, mohon maaf misalkan nih anak-anak bapak yang masih lajang seperti siapa, Fauzan ya di sini, Rahmat, Jul segala, ya harus siapa, harus apa? Kata Nabi adalah harus yang cantik, harus yang punya duitnya, harus turun yang baiknya. Kalau ada, kalau tidak ada, jangan. Ini harus diingat-ingat. Ya. Jangan kita terpleset dengan rayuan-rayuan gombal gitu. Ya. Karena bagaimanapun hari ini kita, subhanallah, apalagi mohon maaf ya, wanita-wanita yang di luar itu belum tentu itu menjadi biker gitu ya. Biker itu kalau bahasa kita punya perawan lah gitu. Belum tentu itu ya. Karena kita tidak tahu. Persoalannya ada di keimanan mereka gitu. Persoalannya adalah dengan cintanya mereka kepada Allah. Nah kalau misalkan istri kita naudzubillah membohongi calon suaminya ya, bahwa saya ini adalah seorang gadis, tahu-tahu dia adalah bukan gadis, itu sudah berbuat dusta kepada suaminya yang soleh ya, kepada suaminya yang taat kepada Allah, naudzubillah ya. Tetapi kalau itu pernikahan itu adalah kita tahu bahwa itu adalah orang yang soleha, maka subhanallah indah hidup itu ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita nanti ke depan ya tentang mustakbal kita ini perlu diarahkan ke arah sana. Karena membangun dzurriyyat ini adalah dari awal pernikahan itu yang harus diinikan, yang diketahui oleh kita. Jadi bukan setelah pernikahan itu baru mau apa, tidak ya. Islam itu mengajarkan adalah dari awal kita mau menikah harus kepada yang orang-orang yang soleh dan soleha. Sehingga membangun keluarga ini akan terasa ya. Membangun keluarga ini akan begitu mudah gitu. Bahkan membangun keluarga ini akan mendapatkan nur cahaya Allah dalam kehidupannya, kebarokahannya dan seterusnya. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan jalan ini buat kita. Karena bagaimanapun kita dituntut oleh Allah dan diajarkan oleh Allah agar dzurriyyat kita ini selalu nantinya menjadi regenerasi penerus gitu. Regenerasi penerus untuk kita, untuk kaum muslimin ke depan. Makanya itulah kalau kita memang masih hari ini belum ada gitu, bagaimana diri kita ini atau seberapa besarlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ini, maka kita perlu harus ada ukuran ya. Ada ukuran. Oleh karena itu hadis Nabi yang disampaikan ya dari Bukhari Muslim itu, hadis muttafaq alaih itu tentang bagaimana seorang mukmin ya menikmati gitu, tentang perjalanan hidupnya, bahwa kelezatan iman gitu, kelezatan Islam yang dirasakan gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan kelezatan iman itu, ya itulah iman yang mereka rasakan. Salasun man kunna ya, ada 3 kata Nabi itu yang mendapatkan halawatul iman itu. Ya diantaranya adalah ayyuhibbullah wa rasuluh ya. Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya itu selalu dicintai dan tidak ada yang dia cintai kecuali keduanya gitu. Nah ini bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya gitu. Kemudian ayyuhibbal mar'ah ma yuhibbul linafsi. Jadi hendaknya dia mencintai seseorang gitu sebagaimana dia mencintai dirinya gitu. Artinya apa? Seorang muslim itu harus saling mencintai, saling menyayangi sesama muslim itu. Kemudian yang berikutnya adalah ayyukriha, harusnya dia membenci gitu ya. Membenci atas segala kekafiran yang dulu dia pernah dilakukannya. Kemudian dia menginginkan